Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardina dengan NIM C0E022051. Saya dari Prodi Keuangan Daerah. Di sini saya akan membacakan PPT saya yang berjudul Penentuan Harga Pelayanan Publik. Pelayanan publik yang dapat dijual. Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah dapat diperbolehkan menarik tarif untuk pelayanan tertentu baik secara langsung atau tidak langsung melalui perusahaan milik pemerintah. Pembebanan tarif pelayanan publik kepada konsumen dapat dibenarkan karena beberapa alasan, yaitu A. Adanya barang privat dan barang publik. B. Efisiensi ekonomi. A. Adanya barang privat, barang publik. Terdapat 3 jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, yaitu 1. Barang swasta, 2. Barang publik, 3. Campuran antara barang privat dan publik. Barang privat adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati secara individu oleh yang bersantai, sedangkan yang tidak mengkonsumsi tidak dapat menikmati barang atau jasa tersebut. B. Efisiensi ekonomi. Etika setiap individu bebas menentukan beberapa banyak barang atau jasa yang mereka miliki ingin konsumsi. Mekanisme harga memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya melalui 1. Pendistribusian permintaan. Siapa yang mendapatkan manfaat paling banyak, maka ia akan membayar lebih banyak pula. 2. Memberikan insentif untuk menghindari pemborosan. 3. Pemberian insentif pada pemasok berkaitan dengan skala produksi. 4. Penyediaan sumber daya pada pemasok untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa atau pasokan layanan. Argumen terhadap pembebanan terhadap tarif pelayanan. Dasar pembebanan tarif pelayanan dalam praktikum, pembebanan langsung atau pengisian langsung biasanya ditentukan karena alasan-alasan sebagai berikut. A. Suatu jasa, baik merupakan barang publik maupun barang privat, mungkin tidak dapat diberikan kepada setiap orang. B. Suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka sehingga konsumsi masyarakat harus didisiplinkan atau hemat, misalnya pembebanan terhadap penggunaan air dan obat-obatan medis. C. Terdapat variasi dalam konsumsi individu yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan, misalnya penggunaan fasilitas rekreasi. D. Suatu jasa mungkin digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara individu maupun industri, misalnya udara, listrik, jasa pos, dan telepon. Prinsip-prinsip praktik pembebanan. Sebagian barang dan jasa yang disediakan pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan tarif pembebanan. Semakin dekat suatu pelayanan terkait dengan barang privat, semakin sesuai barang tersebut dikenai tarif. Namun batasan identifikasi barang privat dan publik terkadang sulit dan harus dilakukan dengan dasar perpelayanan. Kegagalan dalam menetapkan biaya pada situasi tertentu menyebabkan distorsi harga dan alokasi sumber daya yang keliru, sehingga mengurangi pilihan bagi konsumen. Namun perlu diwaspadai bahwa kesalahan dalam penetapan tarif pelayanan publik merupakan penyebab utama defisit anggaran di banyak negara berkembang atau DEPAS 1989. Dalam praktiknya, pelayanan yang gratis secara nominal seringkali sulit dijumpai. Pelayanan gratis menyebabkan insentif rendah, sehingga terkadang kualitas pelayanan menjadi sangat rendah. Misalnya pemberian pelayanan kesehatan gratis, biasanya kualitas kurang memuaskan. Kegunaan pembebanan dalam praktik. Praktik pembebanan pelayanan publik berbeda-beda untuk setiap negara. Antara lain, jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik negara, serta antara pemerintah pusat dan daerah. Pengisian untuk layanan merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah tertentu. Pemerintah memperoleh penerimaan dari beberapa sumber antara lain: 1. Perpajakan. 2. Pembebanan langsung kepada masyarakat atau mengenakan biaya untuk layanan. 3. Laba BUMN atau BUMD. 4. Penjualan aset milik pemerintah. 5. Hutang. Penetapan harga pelayanan. Beberapa harga yang dibebankan. Jika pemerintah hendak membebankan biaya pelayanan kepada konsumennya, maka pemerintah harus memutuskan berapa beban yang pantas dan wajar. Atau dengan kata lain, beberapa harga pelayanan yang akan ditetapkan. Aturan yang bisa dipakai adalah bahwa beban
dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut atau full cost recovery. Akan tetapi, untuk menghitung biaya total tersebut terdapat beberapa kesulitan karena kita tidak tahu secara tepat berapa biaya total untuk menyediakan suatu pelayanan. Oleh karena itu, kita perlu memperhitungkan semua biaya sehingga dapat mengidentifikasi biaya secara tepat untuk setiap jenis pelayanan. B. Sangat sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi, karena jumlah biaya untuk melayani satu orang dengan orang lain berbeda-beda, maka diperlukan perbedaan pembebanan tarif pelayanan. Sebagai contoh, diperlukan biaya tambahan untuk pengumpulan sampah dari lokasi rumah yang sulit dijangkau atau memiliki jarak yang jauh. C. Pembebanan tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Jika orang miskin tidak mampu membayar suatu pelayanan yang sebenarnya vital, maka mereka harus disubsidi. Mungkin perlu dibuat diskriminasi harga atau diskriminasi produk untuk menghindari subsidi. D. Biaya apa yang harus diperhitungkan? Apakah hanya biaya operasi langsung atau perlu juga diperhitungkan biaya modal atau cost pricing, yaitu tarif yang dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk melayani konsumen tambahan. Harga tersebut adalah harga yang juga berlaku dalam pasar persaingan untuk pelayanan tersebut. Marginal cost pricing mengacu pada harga pasar yang paling efisien, karena pada tingkat harga tersebut akan memaksimalkan manfaat ekonomi dan penggunaan sumber daya yang terbaik. A. Penetapan harga pelayanan publik dengan menggunakan marginal cost pricing setidaknya harus memperhitungkan 1. Biaya operasi variabel, 2. Semi variabel seperti biaya modal atau aktiva yang digunakan untuk memberikan pelayanan, 3. Biaya penggantian aset modal yang digunakan dalam penyediaan pelayanan, dan 4. Biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Akan tetapi, marginal cost pricing tidak memperhitungkan for historical capital cost atau for overhead cost yang tidak terkait sama sekali dengan penggunaan jasa. Kesimpulannya yaitu penyediaan pelayanan publik dapat dibiayai melalui dua sumber, yaitu pajak dan pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik. Pembebanan tarif dilakukan karena alasan efisiensi ekonomi, untuk memperoleh keuntungan, dan karena adanya barang privat dan barang publik yang perlu diatur penggunanya secara proporsional dan memenuhi asas keadilan. Pembebanan pelayanan publik merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah selain pajak, penjualan aset milik pemerintah, utang, dan laba BUMN atau BUMD. Masalah utama dalam pembebanan pelayanan publik adalah menentukan berapa harga yang harus dibebankan. Oleh karena itu, perlu ditemukan metode terbaik untuk menetapkan harga pelayanan publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.